Berdiri semua. Ini genting di Ayo berdiri semua. Capek kan? Duduk terus. Siap. Neng berdiri semua, Neng. Cepet ya. Kalau berdiri pakai kaki, bukan pakai mulut. Siap. Siap sempurna? Sudah? Oke. Sekarang perhatikan. Hadap kanan gerak. Oke. Siap. Saya tanya, Majalengka terkenal kota apa? Kota angin. Sekarang tangan kalian di pundak temen yang di depan. Iya. Siap semuanya, dipastikan sudah berpegangan. Majalengka kota angin. Ketika saya berbicara angin sepoi-sepoi, maka jari kalian gerakan di pundak temen yang paling depan. Siap. Ketika saya bilang anginnya angin kencang, maka lebih kencang lagi dipijit-pijit. Kemudian kalau saya bilang ada angin badai, maka lebih kencang lagi. Bisa dimengerti? Oke, Majalengka kota angin. Angin, ada angin sepoi-sepoi. Terus dipijit-pijit dengan rileks biar tidak kaku. Oh, ada angin kencang. Terus gile, ada angin badai. Stop. Kembali tangan, siap sempurna. Balik kanan, gerak. Balik kanan, jangan ngelamun. Yo. Pastikan tangan kalian ada di depan pundak yang depan. Saya bilang anginnya sepoi-sepoi. Gerakan mulut. Silakan untuk rileks dulu sebentar. Silakan untuk duduk kembali. Duduk kembali. Duduk. Siap. Oke, pastikan sudah duduk ya. Bapak, mohon tukar mic-nya Bapak. Oke, siap. Kayaknya baterainya habis. Bersama teman-teman ada 9 orang. Ya, ada Ibu Haji Tati, ada Bu Nani, ada Neng Lupa yang paling cantik, ada yang Bu Aldebaran. Siap. Oke. Kami hadir dari BKKBN ya. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Setelah otonomi daerah, nomenklatur setiap kabupaten kota berbeda-beda. Kebetulan di Kabupaten Majalengka namanya nomenklaturnya DP3AKB. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oke, siap. Diingat ya, kalau nanti ditanya. Siap. Oke, programnya apa saja? Banyak sekali. Ada kenakalan remaja, ada pendewasaan usia perkawinan, ada program ini genting ya, implementasi generasi berencana cegah stunting. Kemarin dari Dinas Kesehatan sudah ada kan mengenai gizi ya, anemia dan lain sebagainya. Udah ada kan? Udah bisa dimengerti. Mengenai depresi. Imbas dari apa depresi itu? Stres, depresi sama. Gangguan mental diakibatkan oleh apa? Banyak pikiran. Salah satunya yang membebani pikiran adalah perkawinan usia dini.
Undang-Undang nomor 1 tahun 74 pada waktu itu usia nikah adalah 16 tahun pada waktu itu karena dianggap balik. Undang-undang tersebut direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka usia perkawinan adalah 19 tahun. BKKBN punya program untuk kalian yang dinamakan 2125 keren. 21 untuk usia nikah perempuan, 25 untuk usia nikah laki-laki. Siap nggak menunda usia perkawinan? Siap kalian untuk belajar dulu di SMA 1 Jati 7? Siap kalian untuk mempunyai progres, mempunyai komitmen ya untuk menggapai cita-cita? Harus siap. Kenapa pemerintah menganjurkan usia perkawinan? Banyak sekali efek dari atau akibat dari pernikahan dini. Ada 3 faktor. Yang pertama yang harus diperhatikan, kenapa pemerintah tidak memperbolehkan perkawinan usianya dini? Karena satu, belum siap dari segi mental. Oke. Yang kedua, belum siap dari segi finansial. Yang ketiga, belum mempunyai komitmen yang sempurna. Mental. Oh, coba ayo, siapa yang mau berani berbicara? Kira-kira kalau kesiapan mental itu seperti apa? Ayo angkat tangan. Ayo. Nanti Bapak ada door prize loh. 500.000 kurang 450.000. Oh iya, siapa yang mau berani berbicara ini? Saya siapkan. Mental seperti apa? Ketika kita menghadapi permasalahan, bukan solusi yang tidak dapat, tetapi di ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Karena mentalnya belum siap. Salah satu aja, karena ini materi ini kalau disampaikan secara keseluruhan tidak akan cukup 2 jam. Ya, satu materi saja. Yang kedua, kesiapan finansial. Ini mah gampang, finansial. Yang agak substansinya adalah ekonomi. Ada yang bisa jawab lah. Ayo angkat tangan. Siapa yang mau door prize? Lumayan. 50.000 loh. Siapa? Kira-kira sebelah sini ada enggak? Finansial seperti apa kira-kira contohnya? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Ayo Dek. Ayo, enggak ada. Finansial itu karena kita belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan materi yang cukup, sehingga kita masih membebani kepada orang tua untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Itu finansial. Komitmen seperti apa? Komitmen itu perkawinan bukan hanya berdasarkan kepada cinta. Harus berkomitmen, kita nikah sekarang, kemudian kita membangun rumah tangga sampai di akhir nanti. Dari kesemuanya itu, kalau kalian belum memadai, maka resikonya adalah tingkat perkawinan anak banyak dan tingkat penceraian banyak. Kenapa? Dari 3 faktor itu belum terpenuhi, maka riskan terjadi KDRT. Ayo, siapa yang tahu singkatan KDRT? Oh, ini mah gak jadi 50.000-nya karena sudah paham. Kekerasan di dalam rumah tangga bisa terjadi antara orang tua dengan orang tua, anak dengan orang tua, anak dengan anak, ya sama. Itu kekerasan di dalam rumah tangga.
nggak? Riskan seperti itu. Oke, itu masalah PUP. Sekarang saya sampaikan walaupun sedikit. Di sekolah ya, Kemendikbud sudah membentuk PPKSP. Ya, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke. Di sini diatur dalam undang-undang tentang kekerasan, perundungan, bullying dan lain sebagainya. Oke, siapa yang tahu definisi kekerasan seperti apa? Yo, angkat tangan. Ada definisi kekerasan? Dipukul, terus ditonjok, terus dicampak, dijongklokeun, didorong. Itu bagian dari kekerasan, bagian kekerasan fisik. Perundungan, bullying, siapa yang tahu? Ayo. Dikeroyok, terus apa lagi? Ucapan, oke. Udah ada yang tahu, berarti sudah ada yang mengenal. Bullying, suatu tindakan baik dilakukan dari perorangan kepada perorangan maupun dilakukan oleh sekelompok kepada kelompok tertentu, baik itu perempuan maupun laki-laki yang mempunyai power high, dilakukan kepada sekelompok atau perorangan yang mempunyai power low, dan itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi dampak mengakibatkan kerugian kepada yang dibullyingnya. Akibat dari itu, satu, stres, depresi, menyendiri, mengucilkan diri, dan yang paling ngeri adalah korban dari bullying mencoba untuk bunuh diri. Mudah-mudahan di SMA 1 Jati 7 tidak ada yang semacam itu. Contoh bullying, satu, fisik, yang tadi dipukul, ditendang, ya, dicubit dan lain sebagainya. Yang kedua, verbal, seperti apa? Ucapan, kata-kata, mengejek, ya, nyindir. Yang ketiga, psikis, sosial, seperti apa? Bukan dipukul mah tadi fisik. Ini mah psikologis dan sosial. Mengucilkan, memisahkan orang, diskriminasi dan lain sebagainya. Yang keempat, yang paling bahaya sekarang lagi keren, cyberbullying. Cyberbullying dilakukan di mana? Di media sosial, di IG, di FB, di TikTok, di apa? Telegram, terus apa lagi? Twitter, apa lagi? Kira-kira ada yang bisa mencontohkan bullying di cyberbullying di media sosial seperti apa? Ayo, ini 50.000 ini. Berani ke depan. Ayo. Sini depan. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan lah. Oke, namanya siapa, Neng? Dari SMP mana? Martiani Semawati dari SMPN 1 Dauan. 1 Dauan, jauh loh. Dauan ke sini. Berarti ini cita-cita ingin melanjutkan pendidikan di sini jauh sekali. Oke, kira-kira contoh yang cyberbullying itu seperti apa? Seperti perundungan di media sosial, seperti artis-artis yang dihujat oleh netizen. Oke, selain itu, contoh dengan kata-kata. Kan kalau artis dihujat kayak misal idol K-pop yang diumumin kencan sama itu pasti dibully sama di SMA, mohon.
kindness. Dibulinya tuh kayak ngapain kamu pacaran gitu. Oke. Netizen. Contoh kata-kata yang sederhana. Kita kegiatan di SMA 1 Jatitujuh. Menayangkan atau apa jenisnya, kurang tahu persis saya. Tetapi dengan kata-kata, wow, gunungnya indah sekali. Tunggu dulu. Wow, gunungnya indah sekali. Di belakang backgroundnya memang ada Gunung Ciremai. Tetapi di situ ada seseorang yang lagi berdiri, kemudian di-tag namanya. Yang bersangkutan tidak menerima dengan perkataan itu, kemudian mengajukan persoalan itu, ya, membuat pengaduan. Saya tidak menerima dengan kata-kata itu karena nama saya di-tag di situ. Jadi imajinasinya ke mana? Contoh seperti itu. Oke. Ini mana dong door press-nya? Door press-nya mana? Dikasihkan sama Bu Haji itu. Ya. Dokumentasinya mana? So, alhamdulillah. Lumayan buat beli bakso. Ya. Bakso di sini seberapa nih? 7.000. Kalau 50 dibagi 7? Ya 7 lah, 7 kali 7 kan 49, jadi 7 mangkok. Lumayan, oke. Nah, ini sebagai rewel aja jangan dilihat jumlahnya ya, tapi saya salut kepada keberanian adek ya. Semoga belajar dengan baik dan bisa melanjutkan cita-cita dan tercapai cita-cita. Ya, awas masih ayak keneh tenang. Duduk Neng, masih banyak. Ya, oke. Saya tanya, dari yang saya sampaikan tentang bullying tadi, siapa yang pernah dibullying atau pernah melihat temen lagi dibullying? Cung, sini Cung, sini, sini. Oh, laki-laki mana? Siapa yang pernah merasa dibullying atau pernah melihat atau sebagai bully sendiri membuli orang lain? Ayo, harus dulu. Tolong yang laki-laki maju ke depan sini. Yang laki-laki ada enggak? Sama biar sama rasa, kepanasan bareng-bareng. Yang laki-laki maju ke depan biar nggak terlalu berjauhan. Ayo deh. Oh, nggak ada. Ini aja. Mau ditanya, ya? Maju baik maju. Enggak. Silakan. Yo, Kadil, sadaya maju. Oke. Ya. Nanti dari cerita adik maju. Saya akan jelaskan. Semua maju ya. Siap, maju nih. Luar biasa. Ya. Biar nggak apa-apa. Jadi waktu SD itu aku ujung matanya pernah ditusuk pakai pensil. Terus waktu Apa? So, pelan-pelan. jadi Sebagai berbagi pengalaman. Kan berbagi pengalaman. Semangat. Biar yang namanya bullying jenis apapun itu nggak benar, nggak boleh. Ya, lanjut deh. Jadi waktu pernah juga kan lagi belajar gitu kayak kerja kelompok, terus aku nggak dapet kelompok, terus tuh aku nyamperin teman-teman aku buat minta kelompok, tapi mereka nggak mau, terus nampar aku. Ya, terima kasih curhatnya dan berbagi pengalamannya. Memang itu betul. Jenis bullying itu walaupun ringan, berat, tadi dikemukakan oleh Pak Wawan bahwa ada yang psikis, ada yang fisik, itu tidak benar. Ya, semua kita di mata manusia itu sama, makhluk Allah. Tidak boleh ada yang keras, merasa tinggi, merasa kaya, semua sama.
Ya. Kenapa kami berada di sini sekarang ini? Ini dikarenakan sekarang ini masalah bullying makin ya. Adik-adik tentu juga ada yang merasakan pernah dibullying itu yang tentunya tidak bisa dikemukakan pada orang tua dan teman-teman. Ya, ada yang sampai ya seperti tadi dikemukakan bahwa di medsos itu kan ada yang sampai bunuh diri. Ya, bukan hanya artis, tapi kita juga orang-orang yang seperti kita yang di desa-desa, bukan hanya di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok juga masalah bullying itu sudah menyebar. Nah, dan yang mirisnya bullying dilakukan bukan oleh laki-laki sekarang sih, dilakukan oleh perempuan. Dan ya Allah, pakai jilbab, ya betul kan? Nah, jadi saya harap adik-adik semua, rekan semua, kalau mau melakukan sesuatu itu pikirkan gimana kalau hal itu terjadi pada diri kita dan pada keluarga kita. Tentunya kan hal itu tidak akan menyenangkan. Ya, untuk itu supaya kita tidak kena bullying, gimana kita harus bergaul, bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, dan dengan lingkungan kita juga. Ya, ya. Saya salut dengan Neng siapa? Tania yang mau bercerita, walau itu mohon maaf jadi mengungkit kembali kenangannya yang pahit itu ya. Memang terasa pahit, pasti pahit, dan itu traumanya bisa terbawa sampai tua juga ya. Buktinya sekarang juga si Neng masih trauma gitu, masih kepikiran peristiwa yang dulu, padahal itu kan waktu SD masih kecil ya. Nah, jangan sampai ya SMA Jati 7 ini jangan adalah bullying-bullyingan seperti itu, gak ada manfaatnya ya. Ya. Oke, mana door prize-nya? Ini. Oh, lumayan. Ya. Oke, terima kasih Neng ya. Ini masih banyak sekali. Adik-adik sekalian, ya ini mohon perhatian. Saya minta waktu 1 menit lagi untuk semua konsentrasi. Tidak ada yang berbicara satupun. Kalau ada yang berbicara, ketahuan berbicara, saya tambah 50 menit. Sepakat? Komitmen? Ya, seperti itu. Adik-adikku, ini yang harus diingat. Bagaimana kalau kita menemukan di lapangan yang seperti itu? Jangan sungkan-sungkan untuk berani berbicara, melapor, curhat. Yang paling baik satu, kalau di rumah ke orang tua, kalau di sekolah ke bapak, ibu, guru. Guru yang mana? Karena semua guru tidak bisa dicurhatin sama kita. Guru BK yang bimbingan konseling. Jangan coba-coba bercurhat, bercerita kepada teman. Apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan supaya kita tidak terjadi dibully oleh teman-teman kita? Kuatkan diri kita. Yang pertama, tanamkan rasa percaya diri kita. Aktivitas kita bergaul harus dengan orang-orang yang baik. Penuhi kegiatan kita, aktivitas kita di sekolah, apa di ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya kita harus kuat, harus pintar, harus cerdik, sehingga kalau ada teman dan lain sebagainya yang mempunyai niat membuli kita, kita sudah siap.
untuk menanamkan percaya diri. Oke, saya kasih trik. Iya man tinu lebih hati anu nyandakan ieu mah. Bully kepada kita, ya. Katakan sama beliau, hei, bahwa kamu lebih cantik daripada aku. Kan bebas kali itu kan wae. Hei, kamu lebih ganteng daripada aku. Ya. Cek ada ya.